Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM, Masjid JGC, para tokoh masyarakat, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melanjutkan kajian berikutnya tentang manhum mustahiqquz zakati. Siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman terkait dengan golongan yang berhak menerima zakat atau disebut dengan mustahiq zakat. A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafah qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Maka ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, yang pada hari ini kita akan membahas 8 golongan tersebut. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebelum kita membahas 8 golongan tersebut, ada sebuah masalah yang dikemukakan oleh para ulama. Hal yajibu ta'mimul asnafis samaniyah. Apakah wajib harus rata 8 golongan tersebut dibagi semua, atau boleh hanya fokus ke satu saja, misalnya ke fakir saja, atau ke miskin saja, atau fakir miskin saja, yang lain tidak? Bagaimana hukumnya? Apakah harus ta'mim al-asnaf as-samaniyah, harus rata 8-8-nya dibagi, atau cukup ya, misalnya boleh 2 saja, 1 saja, atau 3 saja, tergantung kemaslahatan. Yang berpendapat harus semuanya dibagi itu adalah pendapatnya Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah yang mengatakan yajibu sorfu jami'us shadaqati al-wajibah sawa'un al-fitrah wa zakatul amwal ila samaniyati asnaf. Wajib hukumnya menurut pendapatnya ulama-ulama Syafi'iyah bahwasanya memberikan zakat itu kepada 8 golongan. Jadi tidak 1 atau 2 atau 3, tapi semuanya terbagi menjadi 8 golongan. Semuanya terbagi. Baik itu sawaun al-fitrah, zakat fitrah, wa zakatul amwal, atau zakat mal, atau zakat-zakat yang lainnya. Nah, ini yang diijtihadkan oleh ulama Syafi'iyah, berbeda dengan pendapat jumhur. Jadi ulama Syafi'iyah ini menganggap bahwasanya wawunya di sini ketika memahami ayat Al-Quran innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin, wawunya adalah wawulil jam'i, wawulil jam'i, yaitu waw atop tapi maknanya lil jam'i. Jadi dia harus semuanya kebagian 8 golongan tersebut, tidak hanya fakir miskin saja atau hanya 3 golongan saja. Nah, ini yang dipahami oleh kalangan ulama Syafi'iyah terhadap mustahiq zakat. Wa qala al-jumhur, jumhur ulama mengatakan, ini jumhur ini kebanyakan para ulama, di antara mazhab Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, jawazu sorfiz zakati ila sinfin wahidin au sinfain. Bolehnya membagi zakat itu kepada mustahik walaupun sinfin wahid, walaupun 1 golongan saja, kepada fakir saja. Au sinfain, atau 2 golongan saja, fakir miskin saja, yang lain tidak dibagi.
au ila salasati asnaf, atau 3 golongan saja, fakir, miskin, amil misalnya. Maka ini pendapat jumhur. Yang memahami jumhur itu memahami dalam Al-Qur'an innamas shadaqatu, wawunya adalah bukan wawu lil jam'i tapi wawu lil ikhtiyar atau lil takhir, pilihan. Boleh milih siapa saja, boleh milih fuqara masakin saja atau boleh amilin saja dan lain sebagainya. Nanti pemahaman terhadap para ulama jumhur itu memahami wawunya itu, wawunya lil ikhtiyar atau lil jam'i. Bahkan wa ajazal hanafiyah, bahkan Imam Abu Hanifah membolehkan sorfuha ila saksin wahid, memberikannya kepada seorang saja. Misalnya kita punya zakat buat seorang, ya, fakir tapi 1 orang saja, nggak banyak begitu. Nah itu boleh menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Yang penting mustahik dia, yang penting 8 golongan tersebut. Mau 1 orang mau banyak orang, yang penting dia mustahik. Bisa saja misalnya ada uang zakat 3 juta, ya, kemudian ini kalau dibagi semua ya ada 30 orang, sarang cepek, sarang 100.000 kan. Tapi kalau 1 orang, misalnya bisa dicicil nih 200.000 bulan ini atau minggu depan. Yang penting orang fakir miskin juga begitu. Tapi 1 orang. Nah ini pendapat Imam Abu Hanifah membolehkan walaupun satu orang. Atau sekaligus dikasih juga tidak, itu boleh. Tergantung kemaslahatan masing-masing. Nah ini yang terjadi perbedaan pendapat para ulama. Wa dalilu jawazil iktisar ala saksin wahid, ya. Adapun dalil, ya, bolehnya iktisar ini buat 1 orang saja atau buat 1 golongan saja, yaitu tadi maknanya pertama adalah wawunya, kemudian alnya, al dalam Al-Qur'an tersebut yufidu lil jins. Jadi istighraq, ya, alnya lil istighraq. Jadi boleh buat 1, yang penting jenisnya 1, fakir, nah itu dia boleh. Ini menurut pendapat Abu Hanifah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mustahikuz zakat, orang yang menerima zakat ini, berhak yang menerima zakat ada 8 golongan. Yang pertama adalah al-fuqara, orang-orang fakir. Ashabus sahmil awal, yaitu golongan yang pertama di dalam Al-Qur'an disebutkan. Fahum jam'u fakir, fuqara itu jamak daripada fakir. Fuqara jamak daripada fakir. Apa definisinya? Definisi para ulama, fakir ini man laisa lahu malun wala kasbun yaqa'u mauqi'an min kifayatihi au hajatihi. Falaisa lahu zaujun wala asrun wala far'un yakfihi nafaqatahu. Yaitu orang yang dia tidak mencukupi. Laisa lahu malun, tidak ada uang, tidak ada kerjaan, tidak ada uang, yaqa'u mauqi'an min kifayatihi, yang ia tidak mampu mengcover biaya buat dirinya sendiri atau buat keluarganya atau buat sanak keluarga, anggota keluarganya, istrinya dan lain sebagainya. Nah ini disebut dengan fakir, ya, disebut dengan fakir. Ammal miskin, adapun golongan yang kedua, ini miskin itu dia lebih daripada fakir, ya, lebih daripada fakir. Kalau ditingkatkan, ya fakir dulu nih yang paling bawah, kemudian baru miskin. Sehingga takrifnya adalah alladzi yaqdiru ala kasbin, ia punya kerjaan. Tapi kalau yang tadi fakir, dia nggak punya kerjaan. Kalau miskin ini dia tidak punya, kalau miskin ia punya kerjaan, ma yasudu, tapi tidak cukup untuk menutupi kebutuhannya. La yakfihi, ia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau diibaratkan di sini kaman yahtaju ila asroh wa indahu samaniyah. Kalau misalnya dibutuhkan itu upah minimumnya biar mencukupi kehidupannya 1 juta, maka dia kalau orang miskin hanya mendapatkan 700 saja atau 800 saja. Tetapi kalau orang fakir itu 300 sampai 400. Jadi lebih lagi. Misalnya kebutuhan hidupnya 1 juta. Kalau pengen lepas dari fakir miskin ini adalah 1 juta rupiah. Tapi ia mendapatkan hanya 700 atau 800, berarti dia miskin. Tapi kalau dia mendapatkan 300 atau 400, berarti dia fakir.
sudah nggak punya kerjaan tapi ciri-cirinya tidak punya kerjaan, punya kerjaan tapi tidak punya kerjaan yang tetap atau serabutan dan lain sebagainya. Nah, ini disebut dengan kriteria fakir dan miskin. Bahkan di sini ulama Syafi'iyah Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwasanya fal fakiru aswa'u halan minal miskin. Fakir itu dia lebih lebih bawah keadaannya daripada miskin. Huwa man la malu, tidak ada hartanya, wala kasbun, dan tidak ada pekerjaannya aslan, tidak ada pekerjaannya. Au kana yamliku au yaktasibu aqallu minisbin, atau dia memang memiliki atau mendapatkan tapi lebih sedikit daripada setengah daripada pendapatan yang biasa. 1 juta misalnya, dia di bawah 500, di bawah 500 yang tidak mencukupi, ma yakfihi li nafsihi, tidak mencukupi dirinya, wa man tajibu alaihi nafaqatuhu, dan tidak mencukupi buat keluarganya. Ini namanya disebut dengan fakir. Jadi 1 juta tapi dia di bawah, dapat pendapatannya di bawah 500.000. Kalau 1 juta itu adalah nilai nilai batasnya. Kalau sudah di atas 1 juta berarti dia tidak fakir miskin misalnya. Tapi kalau dia mendapatkannya cuma di bawah 500.000, maka dia kategorinya fakir. Kalau 600.000, 700.000, maka disebut dengan miskin. Nah, ini definisi dari masing-masing para ulama. Nah, kemudian wal jumhur ulama mengatakan bahwasanya mustahik zakat, mustahikuz zakat, yaitu fakir miskin itu adalah termasuk orang yang paling afdol menerima zakat. Illa Syafi'iyah, kecuali pendapat Imam Syafi'i. Jadi jumhur mengatakan ini yang paling afdol adalah fakir dan miskin. Kenapa sebabnya? Ya karena di awal disebutkannya paling awal. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Tandanya ketika disebutkan paling awal, ini yang paling afdol kita utamakan. Kemudian wal amilin, jadi afdoliyahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala meletakkan atau berfirman di dalam Al-Qur'an itu sesuai dengan porsinya afdoliyahnya. Ini menurut pendapat jumhur. Fakir, kemudian miskin, kemudian wal amilina 'alaiha, kemudian amilin, kemudian baru kemudian terus yang lainnya. Sedangkan kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwasanya masing-masing tidak ada afdol, masing-masing punya porsi yang sama, tidak ada yang afdol-afdolan. Boleh misalnya yang kedua atau yang ketiga, yang keempat dan lain sebagainya, tidak ada yang namanya afdol atau lebih utama kemana dan lain sebagainya. Semua adalah punya hak yang sama, tidak ada makna afdoliyah. Nah, ini karena mereka menafsirkan berbeda terkait dengan penafsiran ayat Al-Quran tadi. Apakah ini urutannya adalah termasuk afdoliyah dalam Al-Quran, fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, atau hanya sekedar peletakan biasa saja, tidak bermakna afdol. Nah, ini para ulama yang berbeda pendapat. Kalau saya pribadi menanggapi perbedaan pendapat para ulama, diserahkan kepada kemaslahatan daripada para panitia atau para pengurus. Maslahatnya seperti apa? Kemaslahatan bersama. Artinya kalau mengambil pendapat jumhur ulama bahwasanya yang pertama al-fuqara wal masakin adalah afdol, ya berarti yang pertama dan yang kedua itu adalah afdol. Kecuali kalau kita memang mengambil pendapat Imam Syafi'i yang tidak ada afdolnya, itu berarti semuanya harus kebagian. Karena Imam Syafi'i itu 8-8-nya dia harus kebagian. Baik itu fakir, miskin, amilin, orang yang punya hutang, kemudian orang yang fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, kemudian orang yang mu'allafah qulubuhum dan lain sebagainya, harus juga menerima zakat, baik itu zakat fitrah atau zakat mal dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga adalah al-amiluna 'alaiha, amil, wahum as-su'atu li jibayati shadaqah wa yustaratu fihi al-adalah wal ma'rifah bi fiqhi zakat. Orang yang ia mengatur, orang yang mengatur atau istilahnya su'at itu artinya dari sa'a yas'i, berusaha untuk mencari, kemudian mencari orang yang muzakinya,
mencari wajib zakatnya, kemudian mencari juga mustahik zakatnya, kemudian menyalurkannya. Itu disebut dengan su'at. Su'at li jibayatis shadaqah, untuk menyalurkan sedekah. Itu disebut dengan al-amiluna 'alaiha. Wa yustaratu fihim, dan disyaratkan itu adalah dia adil. Ya, karena kalau nggak adil nanti panitianya repot. Ini yang ini akhirnya yang kerabatnya dan lain sebagainya. Dia harus adil. Mana yang paling berhak dan lain sebagainya tahu dia. Kemudian wal ma'rifah bi fiqhi zakat, dan tahu fikih zakatnya supaya tahu benar-benar tersalurkan. Wa yadkhulul asir wal katib wa qasimiz zakat, dan juga masuk juga al asir, orang yang memantau kemudian mengawasi, wal katib, orang yang menulisnya, wa qasimiz zakat, orang yang membaginya juga, wa hafizul mal, orang yang memegang uangnya, itu juga termasuk amiluna 'alaiha, termasuk amilun an 'alaiha. Wallazi yu'ti lil mal, dan yang diberikan kepada amil ini adalah bimasabatil ujroh alal amil al amal, karena dia nanti ia juga berhak mendapatkan zakat sebagai ujroh, sebagai jasa dia menerima atau mengatur atau mencari muzaki, mustahik, menyalurkan dan lain sebagainya. Fayu'toha, dan ia diberikan itu uang zakat tersebut walau kana goniyan, walaupun dia orang yang kaya. Jadi walaupun amil itu orang kaya, tetap dia berhak menerima zakat karena dia sebagai amil. Jadi tidak harus dia orang yang fakir miskin. Orang ketika dia profesinya atau ketika dia memang dia sedang berstatus amil, walaupun ia orang kaya, maka dia berhak mendapatkan haknya, yaitu sebagai penerima zakat. Kalaupun ia menolak, yaitu urusan masing-masing, urusan pribadi masing-masing. Misalnya dia nggak mau, udah nggak usah saya kasih yang lain aja, itu urusan pribadi masing-masing. Yang penting dia berhak menerima zakat, berhak menerima zakat. Kemudian yang keempat adalah wasin purrobi al muallafah qulubuhum. Yang keempat itu adalah orang yang hatinya masih lemah keislamannya, du'afa fil Islam, lemah dalam Islamnya. Ada dua ini, ada yang muslimun wa kufar. Yang muslimun wa kufar, orang-orang muslim yang baru masuk Islam, itu sepakat para ulama. Wa kufar, orang-orang kafir tapi dia pengen masuk Islam. Cuman pengen masuk Islam tapi belum masuk gitu. Masih deket-deket, lagi belajar Islam dan lain sebagainya. Nah, ini ulama berbeda pendapat apakah dia boleh menerima zakat atau tidak. Sedangkan yang muslim ini, orang-orang yang baru masuk Islam, yang ia misalnya baru masuk Islam kemudian bersahadat, dia bisa berhak menerima zakat karena ia masih du'afa fil Islam, dia masih lemah dalam ajaran agama Islam. Ammal kufar, adapun orang-orang kafir, nah ini waqad sabata, memang ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di riwayat Muslim, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'ta qauman minal kufar yata'allafu qulubuhum liyusallimu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia memberikan zakat kepada orang kafir yang ia pengen masuk Islam. Dia pengen masuk Islam. Yata'allafu qulubuhum, yang hatinya sudah pengen sekali condong ke arah Islam. Juga di Sahih Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam a'ta Aba Sufyan bin Harb. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan zakat itu kepada Aba Sufyan bin Harb, wa Sufyan bin Umayyah, wa Uyainah bin Hasan, wal Aqra bin Habis. Ini orangnya semua adalah orang kafir, orang Quraisy, orang kafir Quraisy. Nah, ini diberikan juga zakat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para ulama berbeda pendapat menjadi beberapa pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik. Ahmad bin Hambal dan Imam Malik yang mengatakan yu'tauna targhiban fil Islam. Boleh hukumnya muallafah qulubuhum itu zakat diberikan kepada orang kafir yang pengen masuk Islam dia. Yang sebenarnya dia pengen banget masuk Islam begitu. Lagi belajar Islam, lagi dekat sama Islam. Ini boleh diberikan menurut pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik. Kenapa? Karena hadis tadi Nabi Muhammad SAW pernah memberikan Aba Sufyan, Arab dan sebagainya. Wa qalatil Hanafiyah dan Syafi'iyah, sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i la yu'tal kafiru, tidak diberikan zakat itu kepada orang kafir minaz zakat. La li ta'lifin, tidak ada alasannya baik untuk untuk membuat hatinya menjadi teguh untuk belajar Islam sehingga masuk Islam atau yang lainnya, tidak.
Kenapa sebabnya? Karena menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, hadis tadi atau keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan ke Abu Sufyan bin Harb dan lain sebagainya, Nabi Muhammad, itu adalah ketika awal-awal Islam. Islamnya belum banyak ya. Islamnya belum banyak. Kemudian ketika di akhir-akhir Islam, tidak lagi berdasarkan sahabat, ini informasi dari sahabat, kata Umar, inna la nu'ti 'alal islami syai'an faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kami tidak memberikan zakat kepada orang-orang kafir, hanya kepada orang Islam saja. Faman syaa'a falyu'min, barang siapa yang mau silakan beriman kalau mau. Faman syaa'a falyakfur, kalau pengen ia mau kafir tetap tidak masuk ke dalam agama Islam, ya silakan. Lakum dinukum waliyadin. Nah, ini yang menjadi poin perbedaan pendapat para ulama. Apakah tadi dinasakh hadisnya ketika Rasulullah SAW memberikan kepada Abu Sufyan karena memang kondisinya di awal-awal Islam atau tidak? Nah, di sini maka para ulama berbeda pendapat. Adapun wa ammal muslimuna minal muallafah, adapun orang-orang muslim yang muallafah qulubuhum, yang memang dia sudah masuk Islam tapi baru ya, Islamnya baru gitu, belum mengenal Islam tersebut, maka dia berhak diberikan jatah atau diberikan atau termasuk mustahik zakat. Bagaimana itu? Yang pertama adalah du'afa unniyah fil Islam. Ciri-cirinya muallafah qulubuhum itu adalah orang yang Islamnya masih lemah. Yu'tauna, diberikan zakat itu liyataqawwa islamuhum, agar kuat keislamannya. Misalnya diberikan berbentuk, kalau cerdas berbentuk beasiswa bagi anak-anaknya, gratis belajar agama Islam begitu, atau gratis belajar tahsin gitu. Jadi tidak berbentuk langsung uang nih enggak, tidak, tapi berbentuk beasiswa atau berbentuk motivasi dan lain sebagainya, agar semakin kuat keimanannya. Kemudian yang kedua, as-sariful muslim fi qaumihi allazi yatawaqqa bi i'tahi Islam nuzara. Ya, orang yang punya syarif ya, punya kedudukan yang kuat ya, kedudukan yang kuat ya, misalnya ia punya kedudukan yang kuat ini khususnya bagi orang kafir ya, tapi baru masuk Islam tapi punya kedudukan yang kuat. Nah, ini dijadikan alasan oleh mazhab Imam Ahmad dan juga Imam Malik yang membolehkan diberikan kepada orang kafir begitu. Abu Sufyan ini kan punya kedudukan yang kuat, as-syarif, kedudukan yang kuat, maka diberikanlah itu uang zakat tersebut. Kemudian juga al-muqim, ia tinggal fi sagratin min suguril muslimin al-mujawirah lil kufar. Orang tersebut tinggal di pemukiman orang muslim, kemudian ia dekat dengan orang muslim. Nah, ini juga bisa menjadi syarat masuknya mustahik zakat, tapi bagi sebagian ulama saja, yaitu Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik tadi, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian yang kelima adalah wasinpul khamis wa fir riqab. Fir riqab ini memang sudah tidak ada di zaman sekarang mungkin. Wahum indal jumhur, yaitu menurut pendapat jumhur ulama, al muslimuna allazina la yajiduna wafaan ma yu'adduna walau ma'al quwwah wal kasb li'annahu la yumkin ad-daf' ila syakhs allazi yuradu fika raqbatahu. Dia ingin membebaskan diri dari tuannya ya, ini budak dia, tapi ia ingin membebaskan diri dari tuannya supaya dia bebas, merdeka, nggak punya uang. Syaratnya kata tuannya, kamu kalau pengen merdeka harus bayar 1 dinar, harus bayar 1 dinar atau 2 dinar, nggak punya uang segitu, nggak punya uang segitu, maka orang tersebut disebut dengan wafir riqab. Supaya apa? Supaya uang zakat tersebut diberikan kepada budak-budak tersebut agar ia merdeka, agar ia merdeka kemudian bebas dari tuannya, sehingga seperti Bilal ya, ia bisa mengabdi kepada Islam dan lain sebagainya. Ini definisi daripada riqab yang zaman sekarang sudah tidak ada lagi ya. Kemudian yang keenam adalah wasin pusadis al-gharimun, orang-orang yang punya hutang, al-mudinun, orang-orang yang punya hutang. Sawaun istidan al-mudin inda Syafi'iyah wal Hanabilah li nafsihi am li ghairihi.
Utang tersebut adalah menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, baik utangnya yang berbentuk bukan sekunder tapi primer, ya. Utang makan dan lain sebagainya, ya. Tapi bukan hutang sekunder. Sekunder itu ya misalnya utang-utang yang nggak bisa menyebabkan kita meninggal, ya. Utang untuk kekayaan, untuk pelengkap hidup dan lain sebagainya. Tapi ya, untuk utang primer, orang miskin, orang fakir, ia punya utang sana sini, dia punya utang buat makan karena nggak cukup dan lain sebagainya, itu termasuk gorimin. Gorimin itu memang syaratnya adalah fakir, dia syaratnya adalah fakir. Nanti ada syarat-syarat selain 8 golongan ini, ada syarat-syarat yang menjadi wajib, yang menjadi wajib bagi mustahik. Di antaranya adalah fakir. Orang tersebut fakir dan miskin. Jadi orang yang punya utang ini memang statusnya harus fakir dan miskin. Orang yang nggak punya uang atau orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga ngutang sana sini, ngutang di depan warung dan lain sebagainya, ketahuan sama panitia zakat. Nah, itu bisa juga diberikan sebuah selain ia statusnya sebagai fakir miskin, juga statusnya sebagai gorimin. Karena di sini di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, la tahillus shadaqatu, tidak halal atau haram maksudnya sedekah zakat li ghaniyin, buat orang yang kaya, illa khamsah, kecuali 5, li ghazin fi sabilillah aw li amilin, buat amil tadi, aw li amilin aw li rajulin istaraha bimalihi aw li rajulin lahu jarun miskin fatasaddaqa 'alal miskin fa uhdiyal miskin ilaihi. Ini semua 5-5-nya ini miskin semua syaratnya agar mendapatkan mustahik zakat, kecuali tadi amilin, kecuali orang yang menjadi amil, maka dia bisa menerima mustahik zakat. Kemudian yang ketujuh adalah fi sabilillah, di jalan Allah, orang yang berperang di jalan Allah, al-ghuzatul mujahidun allazina la haqqa lahum fi diwanil jund, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini walaupun ini yang ditafsirkan oleh pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad bin Hambal, ini juga boleh orang kaya mendapatkan hak mustahik zakat selain amil tadi, ya, selain amil, yaitu al-ghuzat, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berperang di jalan Allah. Tapi berperang itu artinya fisik, bukan berperang yang main, fisik semua. Orang yang berperang di jalan Allah, ail bimaknal al-ghazwu, berperang. Kemudian yang ke-8 adalah ibnus sabil. Ke-8 adalah ibnus sabil, itu orang yang musafir, orang yang tidak kehabisan uang, dia dari satu daerah ke daerah yang lain, itu disebut dengan musafir. Yuriduna safar fi ta'atin, safar dalam taat kepada Allah. Misalnya ia pengen pergi haji, kemudian kehabisan uang untuk balik lagi dulu, ya, zaman dulu itu, maka ia tidak punya bekal untuk balik ke rumahnya kembali, maka ia bisa diberikan zakat. Kemudian jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema berikutnya adalah hal tu'taz zakatu li ghairi hadzihil asnaf. Apakah zakat ini bisa diberikan selain 8 golongan tadi? Yang 8 itu. Ittafaqal jamaahirul fuqahaul mazahib. Ulama sepakat bahwasanya hanya 8 golongan yang berhak menerima zakat. Tidak boleh yang lain, kecuali pendapat Imam Abu Hanifah yang memperlebar makna daripada fisabilillah. Nah, ini yang menjadi poinnya. Jadi kalau pendapat para ulama semua memang sepakat hanya 8 golongan tadi yang berhak menerima zakat. Cuman memang pendapatnya ulama Imam Abu Hanifah ini adalah terkait dengan meluaskannya makna fisabilillah. Ya, fisabilillah itu adalah makna yang berjuang di jalan Allah semuanya, termasuk ya taklim dan lain sebagainya. Itu memang pendapat minoritas ya. Menafsirkan sabilillah bijam al-qurb, orang yang semua yang hubungannya berdakwah, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk menyebarkan agama dan lain sebagainya, itu maksud daripada fisabilillah, dan juga memang ini yang dikuatkan juga oleh almarhum ya rahimahullah kepada Syekh Yusuf Qaradawi dalam fikih zakatnya. Beliau menguatkan fisabilillah termasuk juga yang berhak menerima zakat, yaitu bukan hanya berperang di jalan Allah, tapi lebih kepada
umum ya. Sabilillah itu lebih kepada umum, bukan hanya maknanya al-ghazwu, bukan hanya maknanya perang saja, tapi semuanya bisa termasuk dakwah dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu ijtihad sebagian ulama. Kemudian syaratnya, nah ini syarat-syaratnya orang yang berhak menerima zakat itu yang pertama adalah ayyakuna fakiron, orang fakir. Illal amil, kecuali amilin, fa innahu yuqta walau kana ghaniyan, maka amil ini dia bisa menerima zakat ya, walaupun ia orang kaya, walaupun ia orang kaya. Kemudian yang kedua ya, setelah dia fakir, syarat yang kedua nah itu adalah ayyakuna mustahiqquz zakati musliman, orang yang berhak menerima zakat itu adalah muslim, illa al muallafah qulubuhum, kecuali tadi yang sebagian ulama Imam Malik dan Imam Ahmad bagi yang al muallafah qulubuhum, yang masih pengen masuk Islam tapi masih ragu atau dia lagi dekat-dekat dengan Islam. Nah, ini hanya sebagian saja, tapi semuanya secara global itu ayyakuna mustahiqquz zakati musliman. Orang yang berhak menerima zakat itu adalah dia harus seorang muslim. Kemudian yang ketiga adalah alla yakunal mustahiqqu min Bani Hasyim. Orang yang berhak menerima zakat itu bukan dari keturunan Bani Hasyim. Ini memang ada dasarnya ya di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, larangan bagi keturunannya. Inna hadhihi shadaqati innama hiya awsakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin. Maka tidak boleh ya menerima zakat itu bagi Nabi kita Muhammad dan juga bagi keluarga Nabi Muhammad. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wa Banu Hasyim, dan definisi Banu Hasyim ini memang para ulama hanya berbeda terkait dengan definisi Banu Hasyim. Ada yang hanya keluarga Abbas saja, keluarga Ali Ja'far, kemudian keluarga Haris bin Abdul Muttalib dan yang lain. Kemudian kalau Imam Syafi'i hanya Banu Hasyim dan Banu Muttalib saja. Kemudian kalau Imam Malik Banu Hasyim saja. Nah, ini terkait dengan keluarga Nabi Muhammad, memang dia tidak bisa menerima zakat. Kemudian yang keempat adalah alla yakuna mimman talzimul al-muzakkih nafaqatahu. Orang yang tidak boleh menerima atau menjadikan ia menjadi mustahik zakat itu adalah uangnya itu. Misalnya seseorang ia ingin mengeluarkan zakat, tidak boleh mimman talzimul muzakkih nafaqatahu minal aqarib wa zaujah, diberikan kepada orang yang menjadi nafkahnya wajibnya. Misalnya seorang suami ia punya uang zakat, nggak boleh ia uangnya diberikan kepada istrinya, diberikan kepada anak-anaknya. Kenapa? Sebabnya ya karena itu udah kewajibannya, kewajibannya. Jadi tidak boleh alla yakuna mimman talzimul muzakki, tidak boleh seorang muzakki ini orang yang menyalurkan zakat, ya, dia misalnya udah berhak mengeluarkan zakat, diberikan kepada akoribnya, kerabatnya, atau anak-anaknya, atau zaujahnya, istrinya gitu. Kenapa tidak boleh? Kenapa? Karena itu memang sudah menjadi hak kewajibannya. Tidak bisa dari zakat, tetapi dari ya memang dari ininya, dari nafkahnya, nafkah wajibnya. Tidak boleh dari uang zakatnya. Nah, ini pendapat jumhur ya, pendapat jumhur. Hanya pendapat Imam Malik saja sebagian ini ya juzu zalik, berdasarkan hadis Zainab imro'atu Ibnu Mas'ud. Hadis Zainab istrinya Ibnu Mas'ud. Zaujuka wa waladuka ahaqqu min man tasaddaqta alaihim bih. Nah, ini yang dijadikan acuan oleh sebagian pendapat Imam Malik. Berdasarkan informasi dari istrinya Ibnu Mas'ud ini. Zainab imro'ah Ibnu Mas'ud. Suami, anak, ya, istri itu lebih berhak mendapatkan hak zakat tersebut.
Tetapi ini memang dibantah oleh pendapat jumhur, itu maksudnya kalimat sodakoh itu bukan zakat tapi infak yang lainnya. Nah ini yang menjadi poinnya. Tapi kalau saya pribadi sih jumhur yang lebih kuat. Kenapa sebabnya? Ya karena jumhur ulama kalau untuk kita yang memiliki kewajiban, istri kita, anak-anak kita itu jangan dari uang zakat, tapi memang kita sudah punya kewajiban sebagai seorang suami atau seorang bapak untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Walaupun nggak ada zakatnya, ya belum ada nisab dan lain sebagainya, tetap ia mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah wajibnya. Wa amma shadaqatut tatawu, adapun kalau bukan zakat, ya, infak sedekah, maka boleh buat siapapun, buat anak boleh, buat istri boleh, buat kerabat boleh dan lain sebagainya. Wa tajuzu shadaqatut tatawu, dan juga boleh juga yang sunnah itu lil agniya, buat orang kaya. Ya nggak apa-apa, misalnya ada yang orang kaya bertamu ke rumah kita kasih minum, itu kan sedekah juga, ya tidak dilarang. Wal kufar, orang-orang kafir, orang non muslim juga boleh diberikan sedekah. Ya misalnya ada orang tetangga kita non muslim, kita kasih air, kita kasih makanan dan lain sebagainya sebagai sedekah, itu juga boleh. Wa fihi ajrun, dan itu ada ganjarannya juga. Walaupun kita bersedekah kepada orang muslim, non muslim, tetap ada ganjarannya juga. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yut'imunat ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makan, ya, ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan juga kepada yang membutuhkan. Asiro ini dipahami oleh pendapat jumhur siapa saja yang membutuhkan, siapa saja, baik itu orang miskin, orang kafir dan lain sebagainya, muslim, nah itu semua boleh karena menunjukkan keumuman ayat tersebut. Nah ini pendapat jumhur. Kemudian yang kelima adalah yang mustahik zakat itu ayyakuna balighon, balik dia, sudah balik, aqilon, kemudian berakal, hurron, juga merdeka. Jadi kalau misalnya ia masih kecil, nah itu tidak bisa mendapatkan zakat, ya, tidak bisa mendapatkan zakat karena anak kecil itu dia masih ada tanggungannya, orang tuanya atau walinya. Ini pendapat jumhur. Fala tajzi'u li abdin ittifaqon, dan tidak boleh li abdin bagi hamba sahaya ittifaqon, sepakat para ulama diberikan uang zakat kepada hamba sahaya. Juga kepada orang yang masih kecil tidak boleh juga. Orang masih kecil, anak kecil tidak boleh juga diberikan zakatnya. Indal jumhur, menurut pendapat jumhur. Illal Hanafiyah, kecuali Imam Abu Hanifah yang boleh asalkan dia mumayyiz, ya. Mumayyiz itu yang bisa mengenal atau membedakan antara yang baik dengan yang buruk, yang umur 7 tahun, 8 tahun. Ini pendapat Imam Abu Hanifah saja yang mengatakan dia boleh mendapatkan atau boleh menerima uang zakat bukan balik tapi mumayyiz. Nah ini yang berbeda dengan jumhur tadi yang mengatakan balik. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol, sebelum kita lanjut ke tema berikutnya. Jamaah sekalian, ada yang diskusi? Iya, silakan. Misalnya kita panitia berencana untuk memberikan tetap kepada 3 asnaf saja, secara teknisnya bagaimana, berapa persen untuk fakir, berapa persen untuk miskin, dan berapa yang amin sebagainya. Ini lebih ke detail teknis. Iya. Yang pertama terkait dengan zakat fitrah, ya. Ini zakat fitrah nanti memang ada tema berikutnya nanti, ya. Di tema berikutnya zakat fitrah terkait dengan zakat fitrah, itu memang ada hadisnya terkait dengan zakat fitrah itu lebih utama kepada fakir miskin. Itu ada hadis khusus itu bagi zakat fitrah, ya. Ada hadis khusus terkait dengan zakat fitrah diberikan kepada fakir dan miskin. Tapi kalau yang lain 8 golongan apakah termasuk, memang tadi dijelaskan pendapat para ulama, baik itu zakat fitrah atau zakat mal atau zakat-zakat yang lain itu bisa dibagikan kepada 8 golongan. Tapi memang ada hadis yang mengikat zakat fitrah, yaitu diutamakan kepada fakir dan miskin. Diutamakan saja kepada fakir dan miskin. Kemudian yang kedua adalah terkait teknisnya. Kalau memang dibagi, kalau yang Imam Syafi'i itu dibagi rata dia.
Kalau yang pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan dia harus 8 asnaf itu dibagi rata. Berarti kalau dibagi berarti kalau 8 asnaf berarti 1/8 semua itu. 1/8 kalau punya 1 juta berarti 1/8 semua dibagi rata. Tapi kalau pendapat jumhur tadi kalau pengen 2 atau 3, berapakah dia bagiannya itu tidak ada qadar atau tidak ada tidak ada kamiyah tertentu, tidak ada batasan tertentu, hanya diserahkan kepada maslahah saja. Jadi tidak ada harus 2%, 3%, tidak ada. Tergantung kebutuhan atau kemaslahatan dari amil tadi ya kan. Amil kan sebagai pengatur, makanya fungsi amil itu harusnya memang mengetahui ma'rifat fikih zakat, mengetahui fikih zakat secara sempurna sehingga ia bisa tahu nih mana maslahatnya. Kalau ke fakir saja berapa nih kira-kira, nanti ke ini berapa kira-kira dan lain sebagainya. Jadi lebih tahu dan juga tahu medannya, tahu kemudian bisa terjun ke lapangan. Itu memang amil lah yang nanti bermusyawarah bersama pengurus dan lain sebagainya. Itu bermusyawarah kepada siapanya. Kalau untuk berapa persen itu tidak dijelaskan. Bahkan tadi Imam Abu Hanifah yang pendapatnya itu boleh kita punya harta misalnya 10 juta boleh dibagikan kepada fakir walaupun 1 orang, miskin walaupun 1 orang. Tergantung kepada kita apakah diberikan dicicil atau dia langsung 10 juta langsung gitu, apa diberikan langsung misalnya ia fakir nih, kemudian kita kasih usaha saja nih 10 juta plus gitu. Nah itu juga di depan nanti ada ininya ya, ada caranya gitu ya untuk membagikan. Ada yang paling ini menurut Wahbah Zuhaili itu adalah dia berbentuk bukan konsumtif, tapi berbentuknya adalah dia bukan konsumtif. Konsumtif itu misalnya berbutuh makanan, nih kasih uang nih buat makan dan lain sebagainya. Itu nggak bakalan bisa merubah dia jadi fakir miskin menjadi tidak lagi gitu. Padahal sebenarnya hakikat zakat itu adalah bisa dia merubah dari yang tadinya ia fakir miskin naik derajatnya menjadi tidak fakir miskin lagi, tidak ngemis-ngemis lagi dan lain sebagainya. Jadi memang jangan kebutuhannya adalah diberikan uang zakat kepada hal yang konsumtif, tetapi hal-hal yang produktif lah. Misalnya diberikan usaha nih buat usaha ya dan lain sebagainya. Nah itu seperti itu. Wallahu alam bishawab. Ada lagi, tafadhol silakan. Iya Pak Ji. Mengenai jadi kalau zakat mal itu kan ada nisab dan haul. Iya ada nisabnya, betul, ada haulnya ya. Haulnya yang tidak baru Ustaz. Misalnya bukan pas Idul Fitri, jadi kan kita sendiri. Nah itu kita bagaimana mencari amil yang menurut amil pada pendapat Imam Syafi'i kan waktu itu dibagikan bisnisnya. Kalau nggak dilakukan kan berdosa itu. Maksudnya zakat mal dia nisab, haul dia belum haul gitu. Ya, haulnya kan tidak bareng sama yang lain kan sendiri. Oh sendiri. Nah, kita mencari amil kan betul ada. Oh ya, posisinya amil gimana? Kalau untuk zakat itu kita boleh mentakjilnya ya, mendahulu atau mengeluarkan sebelum pada waktunya. Itu boleh itu kalau untuk zakat ya. Mengeluarkan sebelum waktunya. Misalnya waktunya bulan haji kita haulnya, kita keluarkan di bulan Ramadan. Itu boleh, itu menurut pendapat Syafi'i itu boleh, namanya ta'jil az-zakat. Ta'jil amwali zakat. Mentakjil atau mendahulukan dari pas tanggalnya itu boleh. Bahkan disunnahkan seperti itu kalau ada hajatnya. Daripada misalnya ada fakir yang dia butuhnya sekarang ya, padahal kita nanti 2 bulan lagi keluar zakatnya nih, tapi ada uang tapi belum haul nih, maka pendapat Syafi'iyah mengatakan itu keluarkan saja, ditakjil ya, keluarkan saja uang zakatnya itu walaupun belum pada waktunya begitu, nggak apa-apa. Nanti ada di depan terkait dengan ta'jiluz zakat. Baik, itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.